10 bulan yang lalu kita udah pernah nge-review HP Pavilion 14 dengan Intel Tiger Lake dan juga MX450. Lalu selang beberapa bulan, waktu itu masih belum ada kabar mengenai SKU Ryzen-nya. Sampai saat ini akhirnya datang juga ke studio kita, yaitu HP Pavilion 14 dengan Ryzen. Karena kita udah pernah review laptop ini di awal tahun, mungkin gua nggak akan ngomong banyak. Desainnya sama dengan bobot yang tentu nggak seringan Pavilion Aero yang juga udah pernah kita review, namun build quality laptop ini itu jauh lebih oke. Pavilion 14 sendiri secara dimensi nggak terlalu berbeda dengan laptop 13 inci. Kalau kita bandingkan dengan laptop yang punya monitor 13,3 inch, palingan hanya lebih besar sekitar 10-15%. Hinge-nya itu solid, ngebukanya memang nggak bisa pakai satu tangan, tapi laptop ini masih ringan kok kalau mau dibuka. Monitornya berukuran 14 inch Full HD IPS yang kalau kita ukur akurasi warnanya menggunakan Spider, dia ada di angka cuma 60%-an, tapi saat dipakai rasanya itu nggak kayak 60%-an sRGB loh, kerasa kayak 80-90% gitu. Kalau kita setel video-video mobil atau nature, monitornya itu kerasa vivid dan warnanya itu terasa pop out. Jadi kita nggak yakin kenapa layarnya itu hanya 60% saat dites. Mungkin karena brightness levelnya tinggi atau mungkin juga karena monitornya itu glossy. Jadi membantu warnanya itu lebih keluar lagi. Monitor glossy seperti ini ya kalau tidak touchscreen sebenarnya nggak terlalu enak karena reflektifnya itu. Tapi kalau lagi menampilkan layar hitam, ya seenggaknya kita jadi bisa ngaca. Keyboardnya berukuran TKL dengan spacing yang mantap, warnanya juga mengikuti warna laptop, jadi elegan lah menurut kita. Keyboardnya punya kelengkapan yang paling bikin PW menurut gua, media button ada, backlit ada, 2 level, posisi page up, page down juga mengikuti keyboard TKL pada umumnya, caps lock juga punya notification light. Kudos lah buat HP. Lalu yang paling gua suka, di sini saat HP memperbesar dimensi laptopnya, mereka juga memberikan touchpad yang ukurannya lebih besar dan ada di tengah-tengah laptop. Ini touchpad ukurannya mantep, terutama buat yang pro user yang suka menggunakan touchpad buat navigation saat kerja. Masuk ke koleksi port, di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 1 Type-C dan Type-A, Full HDMI port dan charging port. Sementara di sebelah kiri ada audio combo jack dan satu USB 3.2 Gen 1 Type-A. Sebagai laptop multimedia, memang spek bukanlah tonjolan utama dari laptop ini. Pavilion 14 ditenagai Ryzen 3 5300U, 8GB RAM dan 512GB SSD NVMe. Buat performa SSD-nya sebenarnya bisa dibilang cukup, nggak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi ya buat sebuah SSD laptop yang kecil dan tipis ini udah oke. Performa Cinebench dari Ryzen 3-nya juga sebenarnya lumayan kalau kita sandingkan dengan beberapa laptop-laptop dengan prosesor budget, namun untuk konsistensinya di sini sayangnya agak fluktuatif. Dan kalau di Synthetic Benchmark saat kita melihat CPU ini itu sebenarnya kayaknya cukup buat menjalankan game-game ringan atau kerjaan-kerjaan yang membutuhkan grafik atau CPU power. Sejauh ini kita hanya ngetes gaming itu di Evil Genius 2 karena itu mempunyai yang namanya FSR, dan saat FSR dinyalakan kita masih dapat 55 fps walaupun di lowest graphic. Dan kalau kita ngomongin soal render time, video 4K berdurasi 5 menit, laptop ini bisa ngerender video tersebut dalam waktu 4 menit 40 detik. Nggak terlalu cepat, namun buat sebuah prosesor Ryzen 3 masih oke lah. Masuk ke heat management, untuk mendinginkan CPU-nya, laptop ini menggunakan 2 heat pipe yang langsung terhubung antara prosesor dengan kipas pendingin. Bedanya dengan SKU Core i7 kemarin, laptop ini menggunakan hanya satu fan pendingin, sementara yang versi Core i7 Plus MX450-nya menggunakan 2 fan. Lalu suhunya bagaimana? Pasti adem ya, namanya juga Ryzen 3 dengan performa yang ditahan, itu pastinya adem banget karena kalau misalnya kita melihat performa throttling, ya suhunya adem. Kalau kita melihat performanya maksimal, mungkin suhunya agak lebih panas. Gitu aja sih sebenarnya. Suhu surface-nya juga di bagian keyboard itu adem banget, hanya panas di bagian atas aja. Jadi masih pas banget kalau mau digunakan sambil performa yang maksimal. Lalu kita mulai masuk ke nilai jual utama laptop ini, since ini adalah laptop multimedia yang tipis dan enteng, yaitu pengalaman.
Beberapa pengalaman yang gue rasain di laptop ini bikin gue bingung kok bisa laptopnya itu enak banget dipakai. Hal pertama yang mau gue bahas dari pengalaman adalah monitornya. Layarnya ini seperti yang tadi kita udah bilang, warnanya itu vivid banget. Gue sendiri nggak kerasa kayak menggunakan laptop dengan 60% sRGB. Kerasanya kayak udah 80 atau 90-an. Yang kedua adalah pengalaman keyboard. Pengalaman ngetik di keyboard ini tuh menurut gue enak banget. Keyboardnya tactile dan punya key travel yang lebih dalam ketimbang beberapa laptop tipis kebanyakan. Dan juga angle typingnya itu ada di tengah. Power button memang tergabung dengan keyboard namun nggak gampang untuk tertekan. Saat melihat kapasitas baterainya hanya 43 Wh, gue jujur agak skeptis dengan battery life-nya. Namun setelah pakai beberapa hari, ternyata laptop ini tahan sampai 7 jam di penggunaan ringan. Tentu penggunaan ringannya adalah bermain Microsoft PowerPoint atau Word sambil buka Google Chrome yang nggak terlalu berat. Ternyata yang namanya efisiensi atau battery life laptop memang nggak bisa dijudge dengan kapasitas baterainya. Yang keempat adalah build quality. Seperti yang ada di awal video, laptop ini memang tidak seringan Pavilion Aero, namun build quality laptop ini rigid banget dan terasa kalau seluruh permukaannya itu terbuat dari metal. Tapi kalau buat kualitas speaker, suara dari Pavilion 14 memang bisa dibilang so-so dan standar. Soal bobot dan dimensi juga sebenarnya nggak terlalu termasuk berat dan gede banget. Ya masih enteng kalau mau dibawa di briefcase beserta dengan chargernya yang nggak terlalu berat. Dan juga untungnya di HP Pavilion 14 ini kita sudah disertakan tas briefcase yang menurut gue desainnya ini masih elegan. Untuk kualitas webcam ya bisa terlihat di sini noise-nya lumayan mengganggu dan kelihatan kalau gambarnya itu agak-agak pecah karena noise, tapi ya yang bagusnya di sini adalah ini keadaan dimana gue lagi ada di cafe yang ada suara musiknya yang cukup berisik, tapi mikrofonnya itu masih berfokus ke suara gue. Jadi yang paling jelas kedengeran itu adalah suara gue dan suara musiknya tidak menutupi suara dari vokal gue. Walaupun termasuk laptop tipis dan enteng, Pavilion 14 SKU Ryzen upgradabilitasnya itu cukup fleksibel. Karena yang SKU Ryzen fan-nya cuma satu, laptop ini bisa memuat 2 slot SODIMM yang dimana ini sudah terisi RAM 2x4GB dan 1 slot M.2 NVMe yang tentunya semua bisa diganti-ganti. Dan jadi kesimpulannya, HP Pavilion 14 memang adalah sebuah laptop multimedia yang menjual banget yang namanya experience. Karena kalau kita ngomongin secara spek di atas kertas, laptop ini biasa aja. Ryzen 3 5300U, 8GB RAM, dan 512GB SSD menurut gue itu biasa aja. Di harga 9,3 juta ya. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin experience yang dimana dia ada full HDMI port, terus juga dia layarnya bagus, maksudnya dia workspace-nya luas ya karena 14 inch, terus color gamutnya kita nggak tahu juga kenapa ini cuma 60%, tapi di mata gue ini bagus, brightness-nya terang pula, keyboardnya, key travel-nya itu dalam, enak untuk sebuah laptop tipis ya, terus juga angle typing-nya itu di tengah yang enak, touchpad-nya luas, dan juga ada fingerprint pula. Itu yang bikin kenapa laptop ini punya harga 9,3 juta. Apalagi kalau kita pikir 9,3 juta dia ada accidental damage protection, terus juga ada Office Home Student 2019. Tapi jangan lupa kalau HP juga punya sebuah produk yang worth it di harga 13,5 jutaan. HP Pavilion Aero adalah sebuah laptop yang enteng dengan Ryzen 5 dan juga 16GB RAM dual channel. Dia udah nggak 8GB lagi. Dan apakah itu membuat laptop ini jadi nanggung? Menurut gue sih sebenarnya nggak juga. Karena tiap orang kan ada kepentingannya masing-masing. Ada yang butuh sampai ke Ryzen 5, tapi ada juga yang cukup dengan Ryzen 3. Kalau misalnya ini kurang RAM-nya pun sebenarnya masih bisa di-upgrade. Upgrade-nya itu enak banget kan, karena dia ada 2 slot SODIMM yang kosong, yang nggak kosong, maksudnya yang udah terisi, tapi bisa diisi gitu loh. Ya sebenarnya memang semua tergantung sama penggunaan kalian juga, karena perbedaan harga hampir 4 juta itu adalah perbedaan harga yang cukup signifikan menurut gue. Jadi nggak tanggung-tanggung amat lah. Jadi paling itu aja video dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.